Kenapa banyak orang yang terkena serangan stroke menjelang pagi hari? Kenapa? Karena epinefrin diproduksi dalam jumlah yang tinggi. Maka itu orang yang rajin tahajud itu bisa tercegah dari penyakit hipertensi jantung dan stroke. Walaupun ini bisa dilihat dari aspek lain. Dok, saya udah rajin tahajud kok masih darah tinggi. Jelas aja makan ikan asin terus-terusan. Nah itu nggak bisa juga. Jadi yang namanya Islam itu harus kafah dari satu aspek, kemudian aspek lainnya juga harus dilakukan. Sepakat sampai sini? Lanjutin lagi. Menghambat ekskresi urin. Maka itu orang yang sholat tahajud biasanya fungsi ginjalnya bagus. Orang yang bengkak-bengkak dengan tahajud menjadi luar biasa, bisa mengurangi bengkaknya. Dan satu lagi, apa ciri-ciri orang yang rajin sholat tahajud? Gampang Pak. Orang yang rajin sholat tahajud tidak pernah tersinggung. Nah ini penting nih, nanti cek aja coba, hina dia, kira-kira dia tersinggung apa enggak? Nah kalau dia tersinggung nggak pernah sholat tahajud, udah begitu aja selesai. Orang tahajud mah dihina malah seneng, itu menggugurkan dosa-dosanya. Sepakat Pak? Oh, ya. Jadi kalau nanti ada yang menghina-hina kita, kecuali agama kita yang dihina, itu baru harus marah. Ya, jangan marah, tapi harus marah pada kondisi-kondisi tertentu. Tapi kalau untuk menghina dirinya, silakan saja. Karena ternyata orang yang rajin sholat tahajud, EEG-nya itu stabil. Maka itu kenapa sholat tahajud itu bisa untuk mengobati orang-orang yang lagi stres. Gitu ya. Terus kemudian menghambat pembentukan limfosit. Maka itu orang yang rajin tahajud biasanya daya tahan tubuhnya menjadi lebih bagus ketimbang orang yang tidak tahajud. Jadi sebenarnya dengan ibadah saja kita sehat loh. Lihat Rasul dan para sahabat ketika di Madinah, fase Madinah, seorang tabib praktek 2 tahun itu nggak ada pasiennya. Kenapa kita nggak mencontoh seperti zaman Rasul yang tidak ada pasiennya? Bahkan tabib itu pulang lagi ke Mesir gara-gara nggak ada pasiennya, dan saking nggak percaya ini tabib keliling ke rumah masing-masing dan memang ternyata sehat. Intinya apa? Ibadah, ibadah, dan ibadah. Herbal cuman sebagai salah satu bentuk ikhtiar dan komplement saja. Maka itu untuk hidup sehat adalah orang yang rajin ibadah. Tapi ibadah yang masuk di sini adalah yang benar-benar ikhlas dan didasari dengan ilmu. Jadi ilmu akan memperkuat dia untuk keyakinannya dalam beribadah. Maka itu kenapa kalau ada pasien datang ke saya lebih mencondongkan kepada aspek ibadah terlebih dahulu ketimbang dengan aspek pola makannya. Kenapa ini cukup penting? Karena aspek ibadah ini menjadi sarana yang luar biasa dan banyak penelitian tentang efek-efek ibadah terhadap kesehatan. Saya ketika kan kalau S2 ada nulis tesis ya, terus kemudian tesis itu mencari banyak jurnal dan ternyata banyak sekali jurnal-jurnal kesehatan. Kemarin saya mendapat efek Al-Quran terhadap kanker tiroid, ternyata bagus dengan efek Al-Quran. Dengan durasi saya lupa berapa lama membacakan Al-Quran, itu ternyata bikin mengecil. Dan itu tidak ada yang mengekspos. Sholat tahajud mampu mengobati penyakit ITP, psoriasis, dan lupus. Dan itu penelitiannya ada, tapi nggak ada yang mengekspos. Ternyata kita banyak dijejeli dengan yang namanya obat, dan obat. Tapi tidak pernah dijejali ibadah dan ibadah. Maka itu saya senang sekali di sini saya bisa hadir, saya menyampaikan bahwa aspek ibadah sangat ilmiah dan sangat luar biasa. Maka itu Allah cukup menurunkan ibadah saja yang benar, itu sudah bisa bikin kita sehat. Nah, saya berharap teman-teman di sini tambah rajin ibadah. Keluar di sini malah rajin puasa, keluar di sini malah tambah rajin tahajud. Ya, herbal ngelengkapin doang. Ya, malah sebenarnya pengobatan diabetes itu ngirit. Saya punya pasien umur 80 tahun sekarang. 80 ya kalau tidak salah. Dia menjalani jus terus-menerus. Sekarang itu umurnya dia sudah 80. Tapi dia hampir sama dengan kayak orang umur 40 tahun. Karena makan sayur terus menerus. Maka itu kenapa kita tidak bisa membedakan ini kambing tua apa kambing muda. Iya kan? Karena makan sayur terus-terusan. Iya kan? Susah itu bedain, gak ada kambing yang keriput. Iya kan? Karena memang dia muda, karena banyak makan sayur. Maka saya minta tolong Bapak dan Ibu banyak makan sayur.
Sekarang nih lagi masalah impor daging aja ribet ini. Daripada banyak makan daging, mendingan banyak makan sayur. Nggak ada yang ribet itu. Ya, jadi bisa menjadi solusi. Nah, ini gambaran dikit bahwa ternyata aspek ibadah bisa mengobati, aspek nutrisi bisa menjadi obat tanpa harus ketergantungan dengan obat. Terus bagaimana dok kalau seandainya saya sudah tergantung insulin? Jangan pernah memberhentikan insulin secara mendadak, tetapi dengan cara tapering off, dikit tetapi disubstitusi secara bertahap, gitu ya. Baik, ini